Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorendabar. Tim penyidik Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Selasa pagi menggeledah kantor PTPN 6 Jambi yang berada di kawasan Jalan Lingkar Barat, Kota Jambi. Kedatangan penyidik tersebut dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi dalam markup akuisisi PT Bendahara Agro Jaya Industri yang dilakukan PTPN 6 di tahun 2012. Usai sampai di kantor PTPN 6, tim penyidik kemudian melakukan penggeledahan di beberapa ruangan, termasuk ruang arsip PTPN 6. Usai melakukan penggeledahan selama 4 jam, tim penyidik Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi keluar membawa sejumlah dokumen yang disimpan di dalam 2 buah box plastik. Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Ade Dirman yang dikonfirmasi di lokasi menjelaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan penyidik ini sudah mendapat keputusan dari pengadilan. Penyidik setidaknya membawa sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan dan pemberkasan para tersangka untuk proses penyelidikan kasus tersebut. Dokumen yang berhasil ditemukan dibawa ke Polda Jambi sebagai syarat pemberkasan dan akan dilakukan analisa. Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi ya Subdit 3 Tipikor melakukan penggeledahan di kantor PTPN, di mana penggeledahan ini tentu secara administrasi kami sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Penggeledahan, tujuan penggeledahan ada beberapa dokumen yang kami butuhkan pada saat kami melakukan pemeriksaan. Ada dokumen-dokumen yang kami diminta belum bisa diberikan oleh pihak PTPN. Untuk itu, sesuai KUHP, kami berserta tim untuk melakukan penggeledahan dan alhamdulillah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan sudah kami dapatkan dan sekarang kami dibawa ke Polda Jambi untuk dianalisa untuk nanti sebagai persyaratan terkait pemberkasan. Demikian. Berapa dokumen yang disita hari ini? Yang kami sita di situ ada sekitar 11 dokumen. Ya, 11 dokumen tadi rekan-rekan dalam bentuk 2 box ya yang akan dibawa ke Polda Jambi sekarang setelah kegiatan ini. Perihal adanya tersangka baru dalam korupsi ini, Ade belum dapat menyampaikan nama-nama maupun jumlah tersangka tersebut. Namun beredar informasi akan ada 4 tambahan tersangka baru dalam kasus ini. Polisi sebelumnya sudah menetapkan 1 tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur PTPN 6 Iskandar Sulaiman. Bahkan, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jambi. Sementara itu, terkait penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi, Sekretaris PTPN 6 Jambi Ahmedi Akbar menyampaikan bahwa pimpinan manajemen saat ini mendukung penuh upaya Polda Jambi untuk mengungkap kasus korupsi di tubuh perusahaan plat merah tersebut. Pihaknya turut membantu penyidik dalam mencari berkas yang dibutuhkan penyidik. Proses penggeledahan sempat mengalami kesulitan karena berkas yang dicari merupakan arsip 10 tahun yang lalu. Jadi pada intinya PTPN 6 dengan Polda bersama-sama ini supaya kasus cepat selesai. Sehingga tidak menjadi beban juga kepada kita penerus PTPN 6 yang ada di sini gitu ya. Kita dukung penuh tadi sama-sama. Malah tadi kita bantu mana yang diperlukan, yang mau dicari data-datanya kita bantu supaya bisa cepat selesai. Pak, sebelumnya kita mendapat informasi bahwasanya PTPN kita tidak mau mengirimkan data terkait pemeriksaan Bukan sebelumnya, tidak Pak. mengirimkan data, ini data-data lama yang betul-betul sangat sulit mencarinya. Jadi ada beberapa tempat
di ruangan arsip itu yang sama-sama kita bongkar tadi. Jadi kalau kita lihat tadi di sana betul-betul berusaha betul lah kita supaya dapat data itu gitu. Artinya kita tidak menutup diri ya Pak? Oh untuk enggak, memberikan kita bukti pasti tersebut? terbuka supaya masalahnya cepat selesai. Sejak Kenapa? tahun berapa tuh Pak arsip itu? Tahun 2012 sampai kemarin, jadi 10 Sampai tahun yang lalu. Untuk diketahui, pada tahun 2012, PT PN6 melakukan akuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bendahara Agro Jaya Industri yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akuisisi yang terjadi pada tahun 2012 itu diduga merugikan negara hingga 73 miliar rupiah. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Sorindabar, sampai jumpa.